Allahu Akbar, Allahu Akbar, Allahu Akbar, Allahu Akbar, Allahu Akbar, Allahu Akbar. Salam ilahi menuntut kesatuan, maju serta membela kebenaran untuk negara, bangsa dan kemakmuran. Allah tegakkan, Allah tegakkan. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Innal hamdalillah nahmaduhu wa nasta'inuhu wa nastaghfiruh. Wa na'udzu billahi min syururi anfusina wa min sayyiati a'malina may yahdihillahu fala mudhillalah wa may yudlil fala hadiyalah. Asyhadu an la ilaha illallah wahdahu la syarika lahu wa anna Muhammadan abduhu wa rasuluh. Allahumma shalli ala Muhammad wa ala ali Muhammad kama shallaita ala Ibrahim wa ala ali Ibrahim wa barik ala Muhammad wa ala ali Muhammad kama barakta ala Ibrahim wa ala ali Ibrahim innaka Hamidum Majid. Bapak dan Ibu yang mudah-mudahan dirahmati oleh Allah. Syukur alhamdulillah melestarikan kita panjatkan kehadirat Allah Subhanahu wa taala atas limpahan nikmat yang telah Allah berikan kepada kita, termasuk di dalamnya nikmat sehat dan nikmat sempat, sehingga pada malam hari ini kita masih diberi kesempatan oleh Allah untuk bertemu di majelis ilmu ini. Teriring doa bagi jamaah yang belum hadir karena suatu urusan, semoga Allah SWT memudahkan urusannya. Yang tidak datang karena sakit, semoga Allah SWT mengangkat penyakitnya, memberikan pahala sabar, dan mengangkat derajat atas kesabarannya. Salawat, salam, dan keberkahan kita mohonkan kepada Allah agar senantiasa tercurah kepada Rasulullah Muhammad SAW dan keluarganya, sebagaimana Allah telah mencurahkan salawat, salam, dan keberkahan kepada Nabi Ibrahim alaihissalam dan keluarganya. Bapak dan Ibu yang mudah-mudahan dirahmati oleh Allah, malam hari ini kita akan mulai dari bab 106, masih pada Kitabul Azan. Imam Al-Bukhari memberi judul Babul Jam'i Baina Surataini fir Raq'ati wal qiraati bil khawatimi wa bi suratin qabla suratin wa bi awwali suratin. Bab mengumpulkan dua surah dalam satu rakaat. Satu rakaat membaca dua surah. Ini dicantumkan oleh Imam Al-Bukhari. Jadi ketika sholat, kemudian rakaat pertama setelah Fatihah membaca satu surah, mau nambahi lagi satu surah lagi, itu diperbolehkan Bapak Ibu ya. Dan ini lebih utama ketika kita sedang sholat sendirian. Karena kalau sholat sendirian itu kan bisa sesuai dengan kemampuan dan kekuatan. Tapi kalau sholatnya berjamaah, posisi sebagai makmum tentu menyesuaikan imam. Ketika sebagai imam, tentu memperhatikan makmum. Karena kata Rasulullah kan, ada makmum yang lanjut usia, ada makmum yang sedang punya kebutuhan, ada makmum yang sedang sakit. Kalau misalnya satu rakaat dua surah, apalagi yang panjang-panjang, itu nanti kan memberatkan makmum. Sehingga Nabi pernah melakukan itu, diceritakan oleh Abu Wa'il itu di sholat malam. Kemudian boleh tidak membaca akhir surah wal qiraati bil khawatimi, atau membaca akhir surah. Biasanya yang dibaca akhir surah itu penghujung Al-Baqarah 3 ayat ya.
dari lillahi ma fis samawati wa ma fil ard sampai ayat yang terakhir la yukallifullahu nafsan illa wus'aha. Biasanya itu 3 ayat. Atau ayat terakhir di surah Ali Imran biasanya. 10 ayat untuk 2 rakaat. Ini dicantumkan di judul bab 106. Wa bi suratin qabla suratin, atau membaca surah sebelum surah. Artinya tidak tertib urutan mushaf. Idealnya memang tertib urutan mushaf ya. Jadi kalau rakaat pertama misalnya baca Al-Falaq, ya rakaat kedua baca An-Nas. Itu tertibnya kan dari kanan ke kiri. 113 kemudian 114. Tapi kalau mau membaca babi suratin qabla suratin ya boleh. Pertama An-Nas, kedua Al-Falaq misalnya. Wa bi awwali suratin, atau hanya membaca awal dari suatu surah. Misalnya Al-Baqarah 5 ayat, atau Ali Imran 5 ayat, atau An-Nisa 3 ayat misalnya. Ya boleh. Karena pada prinsipnya yang Rasulullah sampaikan kan, summakro ma tayassara minal Qur'an. Kemudian bacalah yang mudah dari Al-Quran. Kemudian dilanjutkan dengan informasi yang disampaikan oleh Abdullah bin Sa'ib. Wa yudkaru, dan disebutkan an Abdullah bin Sa'ibi, dari Abdullah bin As-Sa'ib. Apa yang dia ceritakan? Qur'an Nabi SAW, Nabi SAW telah membaca Al-Mu'minuna, surah Al-Mu'minun, surah ke-23, Bapak Ibu ya. Fi subhi, pada sholat subuh. Hatta, sehingga, idza, ketika, ja'a, telah sampai, telah datang ya. Zikru Musa wa Haruna, au zikru Isa, pada kalimat yang menceritakan tentang Nabi Musa dan Nabi Harun, atau menceritakan tentang Nabi Isa. Akhodathu sa'latun, Nabi batuk karena tersedak. Sa'latun ke bahasa Jawa ini kesenggruk. Ya, kesengrukan tidak harus minum. Wong lagi duwe bisa kesenggruk Bapak Ibu ya. Nyatanya orang lagi tidur, tidurnya posisi terlentang, tahu-tahu batuk gitu kan. Ditanya ganing batuk. Iya, kesenggruk air ludahnya sendiri kan. Kalau miring dah jatuh air ludahnya, kalau ngaplang-ngaplang kan tertelan. Iya, kenapa tersedak itu? Karena yang namanya tenggorokan kan lubangnya 2. Ada lubang untuk makan minum, ada lubang untuk bernapas. Nah, begitu tertidur, nah ini kan untuk bernapas. Air ludahnya mau masuk ke senggruk supaya tidak masuk paru-paru. Ini sa'latun, itu bahasa Jawanya kesenggruk. Bahasa Indonesianya tersedak ya, sa'latun. Faroka'a, kemudian beliau ruku. Jadi tidak menyelesaikan bacaan Al-Quran surah Al-Mu'minunnya. Ruku. Kemudian sahabat Umar bin Khattab ketika mengimami, wa qara'a Umaru fir raqatil ula bimi'atin wa ishrina ayatan minal baqarati. Umar ketika sholat membaca 120 ayat dari surah Al-Baqarah. Ini hampir 1 juz ya. Kan 1 juz itu 100, Al-Baqarah 141 ya. Berarti kurang 21 ayat. Kemudian di rakaat kedua, wa fisaniyati, dan pada rakaat yang kedua, bi suratin minal masani, membaca surah Al-Masani. Al-Masani itu surah-surah yang jumlah ayatnya kurang dari 100. Jadi di rakaat pertama 120, di rakaat kedua memilih surah yang jumlah ayatnya kurang dari 100. Kurang dari 100 itu bukan berarti
At-Takasur ke kiri Bapak Ibu ya. Kalau itu mufassal ya, yang pendek-pendek. Ya, kurang dari 100 itu ya ada di juz-juz 23 misalnya ya. Seperti surah Yasin kan 83 ayat. Misalnya. Kemudian Al-Akhnaf ya. Wa qara Al-Akhnaf telah membaca fil kahfi fil ula. Rakaat pertama membaca surah Al-Kahfi. Satu surah. 110 ayat ya. Wa fis saniyati fi Yusufa au Yunusa. Di rakaat kedua membaca surah Yusuf. Surah Yusuf itu 111 ya. 111 ayat. Ini menunjukkan fi suratin qabla suratin. Kan Kahfi itu surah ke-18, Yusuf itu surah ke-12. Jadi dibaca Kahfi dulu baru Yusuf. Maka dicantumkan oleh Imam Al-Bukhari menunjukkan kebolehannya. Au Yunusa atau kadang rokat pertama Kahfi, rokat keduanya Yunus. Yunus itu surah ke-10. Wa zakaro dan telah menyebutkan annahu bahwasanya Nabi annahu bahwasanya dia ya. Sholat telah sholat ma'a Umaro bersama Umar. Al-Ahnaf pernah sholat bersama Umar radhiyallahu anhu as-subha sholat subuh bihima dengan keduanya. Wa qara ibnu Mas'udin bi arba'ina ayatan minal anfali. Ibnu Mas'ud itu ketika ngimami membaca 40 ayat dari surah Al-Anfal. Ini di rakaat pertama. Wa fis saniyati bi suratin minal mufassali. Dan di rakaat kedua membaca surah-surah mufassal yang pendek ya. Wa qala Qatadah berkata ini seorang tabi'in. Fiman pada orang yaqra'u yang membaca surah wahidatan satu fi ini untuk 2 rakaat. Jadi kalau kata Qatadah boleh satu surah dibagi 2 rakaat. Au yuraddidu suratan wahidatan fi ini. Atau boleh juga mengulangi surah yang sama untuk rakaat yang kedua. Jadi rakaat pertama baca kulhu, rakaat kedua baca kulhu. Boleh. Alasannya apa? Kata Qatadah, kullun kitabullah. Semuanya kan kitab Allah. Sah. Jadi mau diulangi, rakaat pertama ina atau ina, rakaat kedua ina atau ina boleh. Jadi ini kata Qatadah ya. Salah seorang tabi'in yang banyak dikutip di dalam tafsir Ibnu Katsir. Alasannya tadi Bapak Ibu, kullun kitabullah. Kan sama-sama Al-Qur'an gitu ya. Sekarang kita ke hadisnya 744. Wa qala dan telah berkata Ubaidullah ibnu Umar an Sabitin. Ubaidullah bin Umar dari Sabit. An Anasin radhiyallahu anhu dari Anas radhiyallahu anhu. Kana adalah rajulun seseorang minal ansori dari Ansor. Namanya Kulsum bin Al-Hidmi. Namanya Kulsum bin Al-Hidmi. Ya ummuhum mengimami mereka di masjidi Quba'in. Di Masjid Quba. Masjid Quba itu sebelum masuk Madinah. Wa kana dan adalah dia kullama setiap iftataha membuka suratan surah yaqra'u biha membacanya lahum untuk mereka fi sholat di dalam sholat. Mimma daripada apa yaqra'u dia membaca bihi dengannya iftataha membukanya mengawalinya bi qul huwallahu ahad. Jadi kalau Kulsum bin Al-Hidmi ini ngimami
Untuk sholat-sholat yang jahar Bapak Ibu ya, maghrib, isya, subuh, mesti setelah Fatihah, sebelum membaca surah yang lain, mengawalinya dengan membaca Qul huwallahu ahad sampai selesai. Kemudian baru membaca surah yang lain. Hatta sehingga yafruqo selesai minha darinya, summa kemudian yaqra'u dia membaca suratan ukhra ma'aha, surat yang lain bersama kulhu. Ini kan menjadi tanda tanya bagi para makmumnya. Dan dia melakukan ini, wakana dan adalah dia, yasna'u mengerjakan zalika yang demikian, fi kulli rokaatin pada tiap rokaat. Bukan satu, tiap. Berarti isya yang baca begitu, subuh yang baca begitu, kemudian yang kedengaran ya maghrib ya baca begitu. Kalau duhur dan asar kan tidak kedengaran. Karena jar tadi. Kalau yang duhur dengan asar kan sir, sehingga tidak kedengaran apa yang dibaca oleh Kulsum bin Al-Hidmi tadi. Fakallamahu ashabuhu. Kemudian sahabat-sahabatnya yang jadi makmum itu berkata kepada dia. Faqalu mereka berkata, innaka sesungguhnya engkau taftatihu, engkau mengawali bihadi surati dengan surah ini Al-Ikhlas. Summa kemudian la taro annaha tuziuka dan engkau mesti nambahi hatta taqra'a bi ukhra membaca surah yang lain. Kemudian dia menjawab begini, Pak. Fa imma ini masih kata sahabat saya. Fa imma maka jika taqra'u biha engkau membacanya kulhu ya. Wa imma dan jika antada engkau tidak meninggalkannya. Wa taqra'a bi ukhra engkau membaca yang lain. Jadi kata para sahabatnya, kok tidak pernah tidak mesti baca kulhu dulu. Malah jawabannya begini. Faqala kemudian telah berkata Kulsum bin Al-Hidmi tadi. Ma'ana bitarikiha. Aku tidak akan meninggalkannya. Jadi ditanya malah jawabannya, ya aku akan terus begitu. Kemudian in ahbabtum an a'ummakum bidzalika fa'altu. Jika kalian masih suka makmum denganku, ya aku akan tetap seperti itu. Bahasa gampangannya, angger gelem nyong dadi imam ya caranya kayak gue, Pak. Wa ingkaritum taroktukum. Jika kalian tidak suka, ya tinggalkan aku. Ganti imamnya ya gue, Pak. Jadi Kulsumnya mengatakan begitu. Kalau masih mau aku jadi imam di sini, ya aku caranya seperti itu. Kalau kalian tidak suka, ya tinggalkan aku. Silakan diganti dengan yang lain. Aku rela hati. Ini yang disampaikan oleh Kulsum bin Al-Hidmi. Wakanu dan adalah mereka, para sahabatnya, yarona mereka melihat, annahu bahwasanya dia, Kulsum tadi, min afdolihim, yang paling utama di antara mereka. Yang paling paham Al-Quran, paling banyak hafalannya, paling bagus bacaannya. Terus pandiganti ini kepriman Bapak Ibu ya. Wa karihu dan mereka tidak suka ayya ummahum wairuhu. Makmumnya tidak suka kalau yang imamnya selain Kulsum. Falamma maka setelah atahum datang kepada mereka an-nabiyyu sallallahu alaihi wasallam, Nabi sallallahu alaihi wasallam, akhbaruhu mereka mengabarkan kepada Nabi al-khabaro khobar itu. La qadarullah Nabi bepergian kemudian mampir di Masjid Kuba. Para sahabat kemudian lapor kepada Nabi. Wahai Nabi, ini ada imam yang senantiasa mengawali bacaan surah Al-Quran dengan kulhu dan setiap rokaat. Maka Rasulullah bertanya begini, ya fulanu,
wahai bulan, ma yamna'uka, apa yang menghalangimu, antaf'ala, engkau mengerjakan ma ya'muruka bi ashabuka, yang diperintah oleh sahabat-sahabatmu. Jadi kata Rasulullah, wahai bulan, kenapa kamu tidak menuruti permintaan sahabat-sahabatmu? Maksudnya apa? Jangan mengawali bacaan surah setelah Fatihah, kulhu, langsung aja surahnya. Jangan kulhu dulu baru surah. Kemudian dia menyampaikan alasannya, Rasulullah masih bertanya lagi. Wa ma yahmiluka, apa yang membawamu, ala luzumi hadis surati fi kulli rokaatin, sehingga engkau senantiasa membaca surah ini dalam tiap rokaat. Luzum ya, senantiasa, terbiasa, menetapi. Fakola, kemudian dia menjawab, Kulsum tadi menjawab. Alasannya ternyata ini, Bapak Ibu. Inni uhibbuha, aku mencintainya, mencintai al-ikhlas. Jadi bukan karena pendek ya, tapi karena mencintainya. Fakola, kemudian Rasulullah bersabda, hubbuka iyyahu adkhalakal jannah. Hubbuka, kecintaanmu, iyaha, kepada surah tadi, Al-Ikhlas, adkhalakal jannah, yang akan menyebabkanmu masuk surga. Jadi kalau ada imam yang bolak-balik kulhu, barangkali alasannya ini. Ya. Jangan disuutoni, kan bisa nih kulhu tok ditakon. Kan ini kulhu terus sih. Nah, jawabannya ini uhibbuha. Berarti ini harus sahabat Kulsum bin Al-Hidmi. Ya. Ini boleh ya, jadi membaca surah kemudian dilanjutkan dengan surah yang lain. Kemudian tadi keliru ya Pak. 774 ya. Bukan 744, 774. Sekarang ke 775. Loncatnya jauh. 31. 774 bagian yang kedua ya. Sekarang kita ke 775. Haddasana Adamu qala haddasana Syu'batu an Amr ibn Murrah. Qala, dia berkata, Sami'tu, aku telah mendengar Abu Wa'il qala berkata, Ja'a, telah datang rajulun, seorang laki-laki, ilabni Mas'udin, kepada Abdullah bin Mas'ud. Faqala, kemudian dia berkata, Qara'tu, aku telah membaca al-mufassalal lailata, surah-surah mufassal untuk sholat malam, fi rokaatin, pada tiap rokaat. Ini sholat tahajud Bapak Ibu ya. Jadi ada seseorang yang datang kepada Abdullah bin Mas'ud, kemudian cerita, aku kalau tahajud bacanya surah-surah al-mufassal yang pendek-pendek itu. Berarti ya dari mulai ketawanan kalau 11 rakaat itu dari wailul. Wailul alam taro li ilafi aroetal. Inna kuliah idaja tabat kulhu falak nas annas pasawanas. Diomongi karo Abdullah bin Mas'ud. Abdullah bin Mas'ud diceritain begitu, jawabnya begini. Faqala haddan geris. Diomongi geris. Kahadis syi'ri, seperti orang membaca syair. Itu para sahabat begitu ya Pak. Jadi ketika diceritani bacanya pendek, malah diomongi geris teman gitu ya. Nah, kalau kita kan biasa, soalnya tahajudnya kan mepet-mepet subuh. Nah kalau bangun subuhnya jam 4 lebih 5, belum wudu, belum kamar mandi,
Selesai sudah jam 4.15, subuh jam 4.30, 15 menit. Kalau mau baca yang panjang ya enggak rampung. Paling dapatnya nanti berapa rakaat. Karena ngejar banyaknya rakaat, ya akhirnya pas sol ya. Ini diomongin sama Abdullah bin Mas'ud ya. Haddan ka hadis syi'ri. Lakot sungguh araftu aku mengetahui anna dhairul lati kana nabiyyu sallallahu alaihi wasallam yakrunu bainahunna. Aku tahu Nabi membaca di antara rokat-rokat itu. Fazakaro isrina suratan minal mufassali surataini min ali hamim fi kulli rokatin. Kata Abdullah bin Mas'ud, aku tahu Rasulullah juga membaca mufassal, tapi bukan yang itu. Kemudian menyebutkan 20 surah yang biasa dibaca untuk 10 rakaat. Jadi satu rakaat itu 2 surah. Nah, ini saya catatkan dalam syarah Sahih Al-Bukhari Fathul Bari ya Pak. Jadi tahajud itu kalau mau suratnya pendek ini panjang Pak. Rakaat pertama itu membaca Ar-Rahman dengan An-Najm. Oke ya. Ar-Rahman dengan An-Najm. Satu rakaat. Kemudian Al-Qamar dengan Al-Haqqah. Satu rakaat. Al-Haqqah. Al-Haqqah. Kemudian rakaat ketiga Az-Zariyat dengan At-Tur. Ya akeh man. Rakaat keempat Al-Waqiah dengan Al-Qalam. Ki kudune tangine jam 2 Pak. Nang tangine jam 4 seprapat ya orangnya. Ya. Kemudian Al-Ma'arij dengan An-Nasi'at. Al-Ma'arij. Sa'ala sa'ilun ini. Kemudian Al-Mutaffifin dengan Abasa. Al-Mudassir dengan Al-Muzammil. Al-Insan dengan Al-Qiyamah. An-Naba dengan Al-Mursalat. At-Takwir dengan Ad-Dukhan. Itu 10 rakaat. Yang rakaat ke-11-nya tidak diterangkan membacanya apa. Itu makanya kalau pengen baca surahnya panjang, kemudian lama yang Bapak Ibu hafal, ya berarti bangun untuk tahajudnya lebih awal. Nah, jangan senenge mepet waktu. Kadang-kadang sudah bangun, tapi kan engkau maning, dilat maning, esi bengi, 5 menit maning kan begitu. Kalau lebih awal itu lebih enak, dapatnya banyak. Kalau Seninnya bisa sahur ya. Selesai itu ke masjid juga dapat tahiyatul masjid, dapat qobliyah. Kalau mepet ya dapat, tapi dapat tergesa-gesa, garis yang ada. Ini silakan dipraktekkan, sudah tahu ilmunya. Kemudian bab 107 ya. Babu yaqra'u fil ukhrayaini bi Fatihatil Kitab. Bab membaca pada 2 rakaat yang lain. Maksudnya kalau maghrib, isya ya. Yang 2 rakaat yang lain itu isya. Itu tetap membaca suratul Fatihah. Duhur, asar, 2 rakaat yang lain tetap membaca suratul Fatihah. Ini yang cerita adalah Abu Qatadah dari bapaknya. Annan Nabi sallallahu alaihi wasallam, bahwasanya Nabi sallallahu alaihi wasallam karena adalah yaqra'u membaca fid duhri fil ulayaini. Pada sholat duhur ulayaini, 2 yang awal. Berarti rakaat pertama dan rakaat kedua. Ini baca apa Bapak Ibu? Bi ummil kitabi wa surataini. Membaca Al-Qur'an dan 2 surah. Al-Qur'an. Ummul kitab ya. Membaca Ummul Kitab Al-Fatihah. Jadi sholat duhur, rakaat pertama membaca Fatihah, kemudian baca surah. Rakaat kedua baca Fatihah, kemudian baca surah. Fi ummil kitabi wa surataini.
Wa fir raq'atainil ukhrayaini bi ummil kitabi. Di dua rakaat yang lain, berarti rakaat ketiga dan keempat, bi ummil kitabi membaca umul kitab. Jadi rakaat ketiga dan keempat untuk zuhur itu hanya membaca Fatihah, tidak membaca surah. Jadi kalau sholat zuhur kok kaning dawane pada ya. Rakaat pertama panjang berdirinya kok sama dengan rakaat ketiga, ini tanda tanya, Pak. Ini gimana? Nah, maksudnya kok rakaat pertama cepat, rakaat ketiga cepat, berarti kan tanda tanya gitu ya. Tanda tanya apakah rakaat pertama Fatihah plus surat atau Fatihah tanpa surat. Atau Fatihah plus surat tapi tanpa wakof, tanpa berhenti, satu kali tarikan napas selesai. Ngadrana orang matu suaranya sih, akhirnya kan cepat rampung. Kemarin kan ada pertanyaan begitu. Pertanyaannya bagus Bapak Ibu. Kenapa orang kalau lihat HP bisa khusyuk, tapi kalau sholat tidak bisa khusyuk? Ya, pertanyaan begitu. Pimen jawabannya. Jawabannya sama. Karena yang satu suka, yang satu belum suka. Orang kalau sudah suka itu bisa khusyuk. Ya, seneng namanya. Jadi kalau sudah suka sholat itu ya nanti sholatnya bisa khusyuk. Wa yusmi'una dan terkadang mendengarkan kepada kami al-ayata, ayat-ayat. Wa yutawwilu fi raqatil ula ma la yutawwilu fi raqatis saniyati. Jadi rakaat pertama lebih panjang daripada rakaat kedua. Rakaat ketiga dan keempat panjangnya sama. Itu sholatnya Rasulullah. Wahakada fil asri, demikian juga untuk sholat asar. Wahakada fis subhi, demikian juga untuk sholat subuh. Jadi urutannya rakaat pertama panjang, rakaat kedua agak panjang, rakaat ketiga dan keempat sama panjang. Kalau subuh rakaat pertama panjang, rakaat kedua agak panjang. Rakaat ketiga yang tidak ada kan hanya 2 rakaat. Kalau maghrib, rakaat pertama panjang, rakaat kedua agak panjang, rakaat ketiga hanya Fatihah saja. Itu tertibnya. Dan membaca Fatihah itu sebenarnya sama, Bapak Ibu. Antara jahar dengan sir durasinya sama. Jangan sampai kalau sir cepat, kalau jahar lama. Ya. Kenapa? Ya karena bedanya hanya keluar suara dan tidak keluar suara saja. Bacanya sama. 108. Babu bab man khofat al-qira'ata fid duhri wal asri. Man khofat. Orang yang melirihkan. Bukan orang yang khofat itu secara bahasa artinya ringan. Wa amma man khofat mawazinu. Karena suaranya ringan jadi tidak kedengaran. Syir. Ini yang cerita adalah Ma'mar ketika dia bertanya kepada sahabat Khabbab ya. Pertanyaannya begini Bapak. Akana Rasulullah SAW yaqra'u fid duhri wal asri. Apakah Rasulullah membaca pada saat sholat duhur dan sholat asar? Dijawab oleh Khabbab, na'am, ya. Kulna, min aina alimta? Dari mana engkau tahu? Qala bittirobi lihiyatihi. Dari guncangan janggutnya, bittirobi lihiyatihi. Maka sholat itu tidak boleh mulutnya diam. Jadi kalau sholat kok mulutnya diam gitu, itu namanya tidak membaca. Karena Rasulullah saja membaca, duhur membaca, asar membaca. Diketahui dari gerak janggutnya. Lihyati. Kalau diam ya berarti tidak baca, tapi hanya membaca di hati namanya apa? Batin. Ya. 109.
Babu idza asma'al imamu al ayata. Bab apabila imam mendengarkan ayat. Ini hadisnya juga sama. 778. Tadi sudah dibacakan ya Abu Qatadah yang bercerita dari bapaknya untuk salat zuhur dan asar terkadang Rasulullah memperdengarkan supaya para sahabat tahu oh ternyata setelah Fatihah ada bacaan surahnya. Kalau kita sudah tahu ya tidak usah diperdengarkan karena kita sudah tahu aturannya. Kemudian bab 110 babu yutawilu fir raqatil ula. Ini juga tadi sudah ya kita lewati 779. Kemudian 111 apakah imam membaca amin? Ini bab 111. Babu jahril imami bitakmini. Bab imam menjaharkan amin. Jadi ketika sami waladolin, imam itu mengucapkan amin. Tidak hanya makmumnya, Bapak Ibu. Kemudian mengutip pendapatnya atau salah seorang tabi'in. Wa qala atau telah berkata, amin doaun. Amin itu doa. Ya, artinya mudah-mudahan Allah mengabulkan. Karena apa? Di Al-Fatihah ada doanya. Apa doanya? Ihdinas syiratal mustaqim. Syiratal ladzina an'amta alaihim. Itu doanya. Maka begitu sampai waladolin, imam yang mengucapkan amin. Ya, makmumnya juga mengucapkan. Amanah ibnu Zubair ya. Abdullah bin Zubair ini anaknya Zubair bin Awam dengan Asma, keponakannya Ibunda Aisyah. Itu kalau ngimami ya membaca amin. Waman dan orang-orang waro'ahu di belakangnya. Hatta sehingga inna sesungguhnya lil masjidi lalajatan. Sampai di masjid lalajah. Apa lalajah itu? Bergemuruh. Jadi jangan sampai amin makmum mangap-mangap tok. Laka suaranya ya. Harus ini jahar sampai bergemuruh sih masjidnya berarti. Tapi ya jangan seperti aminnya anak-anak. Kue yang kakean. Jangan sampai aminnya orang yang lagi tidak punya suara, tidak keluar suaranya. Ya, lalajah. Wa kana Abu Hurairah yunadil imamu dan adalah Abu Hurairah mengingatkan imam. La tafutni bi amin. Jadi Abu Hurairah mengingatkan para imam, jangan sampai imam luput tidak mengucapkan amin. Ini biasanya mengucapkan amin itu paling semangat anak-anak. Kadang-kadang belum selesai saja udah amin. Baru walad tuh sudah amin di situ. Soalnya imamnya masih baca Fatihah aja, anak itu sudah pada mangap menyiap-siapkan ngomong amin. Nyambur aja gitu ya. Kalau kita orang dewasa nunggu selesai Fatihah. Wa qala Nafi berkata, ini muridnya Abdullah bin Umar. Karena Ibnu Umar la yada'uhu, dia tidak pernah meninggalkan mengucapkan amin wa yahudduhum dan mengajak mereka. Wa sami'tu minhu fi dzalika khaira. Ketika tanya kenapa begitu? Karena itu adalah kebaikan. Kenapa kebaikan Bapak Ibu? Ini hadisnya. Ini kan tadi yang diceritakan adalah perbuatan para sahabat dan tabi'in. Nah, sekarang nabinya bagaimana? Abu Hurairah bercerita. Anna Nabi sallallahu alaihi wasallam qala, bahwasanya Nabi sallallahu alaihi wasallam telah bersabda, "Idza ammanal imamu fa aminu." Idza apabila ammanal imam mengucapkan amin, fa aminu maka aminkanlah oleh kalian. Kemudian hadiahnya apa Bapak Ibu? Fa innahu maka sesungguhnya man siapa saja wafaqo. Wafaqo itu berkesesuaian, bersamaan, barengi.
Ta'minuhu aminnya ta'minal malaikati dengan aminnya para malaikat ghufira lahu ma taqaddama min dambihi akan diampuni dosa-dosanya yang telah lalu. Ini diantara keutamaan sholat berjamaah. Kalau tidak jamaah, bareng malaikatnya kalau siapa ya? Sendirian sih. Ya, pernah saya bacakan 27 keutamaan berjamaah. Masih ingat Bapak Ibu? Masih ingat ya, mengaminkan aminnya imam. Yang 26 masih ingat? Enggak apa-apa, yang penting 27 masih ingat satu ya. Daripada lupa semua kan ya. Iya, mendengar bacaan imam, memenuhi panggilan adzan, sholatnya segera, pahala jalan menuju masjid, mendapatkan pahala doa masuk masjid ya, baca doa. Kemudian ada sholat tahiyatul masjid, menunggu jamaah juga dipahalai. Malaikat mendoakan, malaikat menyaksikan, mendengar iqamah dan yang lainnya. Inilah kebaikan-kebaikan yang akan kita dapatkan ketika kita sholat berjamaah. Ya. Makanya disebut Rasulullah tabdulu min sholatil fadhi bisab'in wa isyrina. Keutamanya 27 derajat. Tapi ada juga tabdulu bi khamsin wa isyrina. Keutamanya 25 derajat. Masih ingat yang 27 salat apa aja? Maghrib, Isya, Subuh. Yang 25 Zuhur, Asar. Dan hebatnya 27 itu di bawah semua orang masing-masing dapat 27. Bukan 27 dibagi sejumlah jamaah. Jadi tiap orang keluar mendapatkan 27. Sehingga kalau ada orang sholat sendirian, kemudian mengulangi sholatnya 27 kali, tidak akan pernah menyamai sholat berjamaah. Tidak akan pernah menyamai. Makanya kita jaga sholat berjamaah ya, khususnya kaum pria. Kalau ibu-ibu kan di rumah ya diizinkan, di masjid ya dibolehkan kan begitu ya, lebih leluasa. Kalau kaum pria tidak ada izin. Ya, yang meripatnya sakit aja Abdullah bin Maktum tidak diberi izin. Ketika ditanya apakah engkau mendengar azan? Ya, datangilah. Kecuali tidak dengar. Kok tidak dengar? Pas adzan lagi sare, Pak. Kan tidak dengar. Iya. Lagi adzan asar pada merem kan orang kerungu. Begitu bangun lingak-lingu sepi ya laka adzan. Ya iya, tengah 6 sore ya laka adzan. Atau subuh orang kerungu maning sebab tangine jam itu ya laka wong adzan jam itu. Nah, kalau maghrib itu biasanya pada dengar makanya pada datang. Kemudian Ibnu Syihab berkata, Wakana dan adalah Rasulullah SAW, Rasulullah SAW yakulu, amin. Rasulullah juga mengucapkan kata amin. Artinya, di samping kita mendapatkan ampunan dari Allah Subhanahu wa taala, kita juga mengerjakan yang dikerjakan oleh Rasulullah. Terakhir bab 112 ya. Dari Abu Hurairah lagi, Rasulullah SAW bersabda, "Idza qala ahadukum amin wa qalatil malaikatu fis sama'i amin." Jadi ketika kita sholat mengucapkan amin, maka malaikat-malaikat yang ada di langit juga mengaminkan. Makanya jumlahnya banyak Bapak Ibu, malaikat di langit ya. Fa wa faqad ihdahumal ukhra. Maka barang siapa yang keduanya bersamaan, ghufira lahu ma taqaddama min dambihi. Allah akan ampuni dosa-dosanya yang telah lalu. Ini janji yang disampaikan oleh Rasulullah SAW bagi orang yang mengaminkan aminnya imam. Isya. Ya, kurang 1 menit barangkali ada yang mau berwudu.
Kita tutup dengan doa kafaratul majlis. Subhanakallahumma bihamdika asyhadu an la ilaha illa anta astaghfiruka wa atubu ilaika. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.